Halo teman-teman, selamat datang lagi di channelnya Kakak Vio dan Kakak Simran di India. Tidak terasa ya, sudah 3 tahun saya tinggal di India. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau cerita suka dukanya jadi ibu rumah tangga Indonesia yang tinggal di India ya, kurang lebih sudah 3 tahun ini. Jadi sembari mendengarkan cerita suka dukanya saya teman-teman, sambil melihat juga ya video ini lanjutan dari video yang sebelumnya, mungkin kalau teman-teman sudah nonton. Jadi ini kami sudah bagi tugas, kakak Simnya lagi di kamar mandi, jadi dia tidak mau di video. Lagi membersihkan kamar mandi, saya yang beres-beres kamar, lalu seperti biasa ya kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya, sapu, pel, dan beberes yang lainnya. Oke, kita langsung saja ke cerita saya ya, kita sharing-sharing pengalaman di sini suka dukanya ya teman-teman. Kalau dipikir-pikir 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, apalagi kita orang asing yang memang tinggal di negara suami kita ya. Jadi selama 3 tahun ini banyak sekali hal yang saya alami ya teman-teman. Ada pengalaman yang menyenangkan, ada juga masa-masa yang tidak mudah. Ada saat saya merasa senang karena bisa tinggal di negara yang sebelumnya mungkin hanya saya lihat dari internet atau seperti yang teman-teman tahu ya, drama dan film-film Bollywood lainnya. Tapi ada saatnya juga saya merindukan tanah air kita tercinta ya, teman-teman. Jadi di video ini saya ingin mengajak teman-teman sedikit flashback ya, bagaimana rasanya pertama kali datang ke India, apa yang saya suka selama saya tinggal di sini, apa yang ternyata tidak mudah, dan setelah 3 tahun apa saya sudah benar-benar terbiasa dengan kehidupan di India ini atau tidak. Jadi saya akan share semuanya hari ini. Jadi kalau saya ingat-ingat lagi kembali waktu pertama kali datang ke India tuh rasanya campur aduk ya, nano-nano rasanya teman-teman. Ada senang, penasaran, tapi di sisi lain juga ada rasa bingung ya. Karena walaupun sebelumnya saya sudah tahu sedikit tentang India ya, seperti yang kita tahu ya dari film-film, ketika benar-benar tinggal di sini ternyata rasanya memang berbeda teman-teman. Kita melihat sesuatu bukan hanya sebagai turis, tetapi sebagai orang yang benar-benar akan menjalani kehidupan sehari-hari di sini. Banyak hal yang saya lihat berbeda dengan di Indonesia, tapi ada juga hal-hal yang saya lihat ada miripnya juga kok dengan Indonesia. Cara orang menjalani kehidupan sehari-hari, makanan, lingkungan, kebiasaan, bahkan hal-hal kecil yang mungkin bagi orang India biasa saja, bagi saya waktu itu awal-awal tuh terasa kayak baru teman-teman. Dan saya pikir, wah ternyata sekarang saya benar-benar tinggal di India. Di awal-awal tentu kayak harus banyak belajar banyak hal teman-teman. Jadi menyesuaikan diri dengan lingkungan, makanan terutama ya, kebiasaan dan kehidupan sehari-hari di sini. Jadi tidak semuanya itu serta-merta langsung bisa saya terima atau saya pahami atau bisa saya jalani ya teman-teman. Semuanya itu butuh proses panjang, pelan-pelan. Saya juga mulai belajar dibantu oleh suami ya, memahami beberapa hal, tradisi, culture, budaya, makanan, banyak hal teman-teman. Tapi selama 3 tahun ini tentu saja di India banyak juga hal yang saya suka ya, salah satunya terutama saya dekat dengan suami saya ya, namanya juga kita berkeluarga, saya tidak bisa namanya long distance marriage itu tidak bisa. Yang pertama yang saya suka dari India otomatis adalah bisa tinggal bersama dengan suami saya, hidup membangun keluarga dengan suami saya di sini ya. Kalau dulunya mungkin saya hanya mengenal India dari makanan atau dari internet, sekarang saya bisa melihat langsung juga bagaimana kehidupan masyarakatnya di sini. Saya juga mulai mengenal makanan-makanan India. Awalnya mungkin tuh teman-teman ada makanan-makanan yang rasanya terasa asing untuk saya secara pribadi, itu benar-benar asing ya di lidah. Saya tuh beradaptasi kurang lebih hampir 6 sampai 7 bulan. Karena tiap hari makan makanannya di sini tuh saya sakit perut teman-teman. Tapi lama-lama terbiasa juga, akhirnya membuat saya juga suka, malahan suka. Saya yang lebih suka dengan makanan-makanan India itu sekarang. Bahkan sekarang saya tidak bisa kalau tidak makan makanan India ini ya. Jadi saya juga senang bisa bepergian dan melihat tempat-tempat baru di India, traveling. Apalagi teman-teman juga tahu kami hidup pindah ya dari satu kota ke kota yang lain karena urusan pekerjaan suami. Jadi melihat berbagai culture budayanya tuh dari tempat yang satu ke tempat yang lain tuh memang berbeda, beragam seperti di Indonesia teman-teman. Dan salah satu yang membuat saya merasa nyaman dan bertahan ya tentu saja suami saya seperti itu. Kami menjalankan kehidupan sehari-hari bersama ya, kadang sederhana, kadang sibuk, kadang ada juga
perbedaan pendapat biasa. Menurut saya hidup rumah tangga tuh normal ya kalau seperti itu. Yang penting kita selalu harus belajar terus, menghargai dan berkomitmen terus. Nah, kalau kita bicara tentang tinggal di negaranya orang ya, negara lain, apalagi negaranya suami kita, rasanya tuh kurang lengkap kalau hanya kita cerita hal yang suka atau yang enaknya saja. Karena sebenarnya ada juga bagian yang tidak mudah, teman-teman. Yang paling sering saya rasakan mungkin adalah rasa rindu ya, homesick. Karena memang ini pertama kali untuk saya secara pribadi itu tinggal terpisah jauh dari orang tua. Kalau dulu waktu kita sekolah tinggal jauh dari orang tua, menurut saya itu hal yang biasa karena memang masih satu negara ya, satu Indonesia. Jadi kita bisa pulang kapan saja. Nah, ini kan jauh dari keluarga. Lalu kalau kita mau pulang juga ya kita memikirkan suami kita ini bukan konglomerat ya yang bisa kapanpun kita mau pulang ya kita pulang, teman-teman. Harus disesuaikan dengan kondisi. Ya, ada rasa rindu dan dengan negara, rasa rindu keluarga, makanannya kita ya kadang-kadang memang kelihatannya sederhana ya, tapi justru paling bikin rindu, teman. Misalnya makanan yang biasa kita makan sejak kecil, atau apalagi saya punya makanan daerah ya teman, itu yang paling saya rindukan. Atau suasana-suasana tertentu yang kita lihat kayak biasanya kalau di sini biasanya Natalan ya, karena saya Kristiani, apalagi suasana Natalan di sini tuh sangat berbeda dengan suasana di Indonesia, teman-teman. Lalu sekedar bisa bertemu dengan keluarga tanpa harus memikirkan jarak jauh itu tidak mudah ya, karena kita tinggal jauh dari negara sendiri. Jadi baru terasa nyata ternyata hal-hal yang kecil dulu kita anggap biasa itu sangat berharga. Jadi ada juga hal-hal yang saya merasa asing di lingkungan yang berbeda, teman-teman, dengan kebiasaan yang berbeda, cara orang melihat kita, apalagi kalau kita bukan orang di sini itu kelihatan sekali kalau kita memang bukan orang asli sini, teman-teman. Jadi bagaimana orang melihat kita, lalu semua itu perbedaan itu membutuhkan waktu kita untuk beradaptasi, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan, bertegur sapa, lalu menyesuaikan ya banyak hal lah, teman-teman. Dan menurut saya itu normal sih ya, karena kita juga tinggal di negaranya orang, kita tidak bisa harus langsung bisa menyesuaikan diri, butuh waktu, belajar, melihat, mengobservasi lah. Jadi ada hari dimana kita merasa baik-baik saja, tapi ada juga hari dimana kita merasa, aduh kayaknya saya rindu pulang deh, kayak gitu. Jadi yang selalu menguatkan tuh ya suami ya, karena ini jalan hidup, jodoh, rezeki yang memang sudah Tuhan takdirkan. Semuanya itu ya memang harus kita jalani ya, tidak bisa berkeluh kesah. Ini sudah pilihan hidupnya kita. Lalu untuk kehidupan sebagai ibu rumah tangga, teman-teman, saya sebelumnya tuh memang berprofesi sebagai ini ya, pengajar juga di Indonesia. Jadi ketika kita pindah ke sini tuh memang pure ibu rumah tangga. Jadi kegiatan yang sudah biasa sibuk di kerjaan, lalu sekarang harusnya hanya fokus di rumah tangga. Karena kita sejujurnya yang tinggal di sini tidak bisa serta-merta kerja, teman-teman. Untuk bekerja di sini tuh kita ada proses panjang, tidak bisa kita orang asing bekerja di negara orang tuh tidak bisa. Ada proses dokumen dan lain sebagainya. Lalu sebagai memang namanya juga IRT ya. Waktu yang saya habiskan tuh banyak di rumah. Masak, menyiapkan makanan, urus rumah, ya pekerjaan ibu rumah tangga pada umumnya lah, teman-teman. Membersihkan rumah, belanja kebutuhan sehari-hari. Jadi kadang pergi untuk keliling itu saya tidak dibiarkan untuk sendirian ya, teman-teman, awal-awal tuh. Jadi selalu ditemani sama suami. Sekarang juga sih kemana-mana sama suami, teman-teman. Tapi justru dari rutinitas sederhana ini saya banyak belajar tentang kehidupan di India. Saya belajar bagaimana mengatur kehidupan rumah tangga di lingkungan yang berbeda. Karena di Indonesia saja kita baru menikah itu kita banyak belajar, karena apalagi menikah dengan orang yang berbeda negara. Jadi memang harus lebih ekstra lagi belajarnya, teman-teman. Dan ternyata kehidupan sebagai ibu rumah tangga di negara lain tuh membuat saya belajar banyak hal yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan. Terus apa yang berubah setelah 3 tahun saya tinggal di sini? Kalau saya membandingkan diri saya yang dulu dengan saya yang sekarang, ternyata cukup banyak berubah ya. Dulu banyak hal yang membuat saya bingung ya, bertanya ini itu. Sampai sekarang juga kadang-kadang saya masih bertanya ke suami saya beberapa hal ya, kalau ada yang saya tidak mengerti, apalagi bahasanya. Saya kalau kalimat yang terlalu panjang saya mengerti tapi tidak bisa membalas berkomunikasi. Tapi kalau pendek-pendek saya masih bisa lah campur aduk sedikit. Jadi sekarang saya sudah lebih tahu bagaimana menghadapi kehidupan sehari-hari di sini ya, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang di sini, karakter orang-orang di sini itu seperti apa. Dulu mungkin saya lebih mudah merasa asing
Sekarang saya sudah lebih memahami bahwa setiap negara memang mempunyai kebiasaan dan cara hidup yang berbeda, teman-teman. Saya juga merasa menjadi lebih mandiri, ya, lebih beradaptasi. Dan mungkin yang paling penting saya menjadi lebih menghargai Indonesia. Karena ketika kita tinggal jauh dari rumah, kita justru semakin sadar betapa berharganya tempat berasal kita, ya. Tempat asalnya kita. Tapi di sisi lain, India juga sudah menjadi bagian dari hidup saya, ya. Sudah ada banyak kenangan di sini, ada banyak cerita yang bisa saya bagikan juga ke teman-teman. Ada tempat-tempat yang pernah saya datangi, ada makanan yang pernah saya coba, ada hari-hari menyenangkan, dan ada juga hari-hari yang tidak mudah. Semua menjadi bagian dari perjalanan hidup saya saat ini, teman-teman. Jadi kalau ditanya apakah lebih suka Indonesia atau India, setelah 3 tahun tinggal di India, kamu lebih suka Indonesia atau India? Banyak orang yang tanya kayak gitu. Menurut saya pertanyaan bukan tentang memilih salah satu, ya. Jadi Indonesia tetap menjadi darah daging, tempat yang selalu saya rindukan, ya, tanah tumpah darah saya. Di sana ada keluarga, ya, ada masa kecil, banyak kenangan yang seluruh hidup saya tuh dihabiskan di Indonesia, ya. Di sini saya menjalani banyak hal selama 3 tahun terakhir ini. Apa ya? Sepertinya awal dari perjalanan hidup saya. Jadi akan banyak lagi cerita-cerita ke depannya, ya. Saya mencintai Indonesia sebagai tempat asal saya dan pada saat yang sama menghargai India sebagai tempat yang sekarang menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, gitu. Jadi teman-teman, seperti itu saja ya cerita sedikit tentang 3 tahun tinggal di India ini. Kalau dipikir-pikir perjalanan di India ini sudah cukup panjang, ya. Walaupun orang bilang cuma 3 tahun kok, baru 3 tahun. Cobalah rasakan sendiri, kalian akan merasa seperti apa, ya. Jadi yang saya tahu selama perjalanan ini saya sudah belajar banyak hal, ya, tentang kehidupan, keluarga, pernikahan, menjadi lebih mandiri, gitu. Jadi tentang bagaimana rasanya tinggal jauh dari negara sendiri, ya. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah mengikuti perjalanan saya dari Indonesia sampai kehidupan saya di India. Terima kasih juga sudah menonton video-video kami, memberikan komentar dan terus menemani perjalanan saya dan suami saya di sini. Jadi itu saja ya yang bisa saya ceritakan untuk saat ini, ya teman-teman. Jadi kegiatan di dapur ini sepertinya tidak akan ada habisnya, ya, namanya juga ibu rumah tangga, seperti itu. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah mendukung, mendapat 800-an subscriber itu, dan teman-teman yang selalu setia menonton itu tidak mudah, ya. Jadi saya harap teman-teman bisa selalu menyukai video apapun cerita kehidupan yang saya bagikan bersama dengan suami saya. Ya, jangan bosan-bosan, ya. Ini juga salah satu pelepas rindu saya untuk teman-teman keluarga yang mungkin merindukan saya, ya, di Indonesia, seperti itu. Jadi inilah kesibukan dan kerempokan kami ketika kami di rumah, kayak tidak ada habisnya, teman-teman. Makanya kadang kalau saya tidak upload video itu bukannya tidak mau upload video, jadi saya merasa bahwa kita harus tahu kapan kita punya diri itu butuh untuk recharge, ya teman-teman. Tapi saya akan berusaha selalu konsisten upload terus videonya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen, ya teman-teman, ya. Jadi ini saya lanjut cuci piring dulu, ya teman-teman, ya. Nanti kita lanjut lagi ceritanya. Saya lanjut beres-beres dapur dulu biar selesainya cepat, istirahatnya cepat, me time sama suaminya juga cepat. Oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. You have had it, right? Really? Hmm? Do you know there is the iron ring that I bring with this? Iron ring? Yeah, there is one ring. Found it. Baby, then after wash, then every time shall I take it out the pipe? Just like that. What, just like that? I tell you. Yeah, you can take out the nipple from above. And then where should I keep the pipe? Just take out the nipple and put it back on washing machine.